Itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Wow. Ini apa lagi nih? Ini apa lagi? Ini sudah keliru. Kemuliaan nasab ya dengan kemuliaan ilmu ya. Ini jangan dibandingkan. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah video. Di situ ada salah seorang Habib Fulan bin Fulan al-Fulani memberikan penjelasan tentang derajat kemuliaan antara seorang kiai dan habib. Ya, di situ beliau mengambil kutipan dari Ibnu Hajar. Jadi dia mengatakan bahwa kiai yang alim dibandingkan dengan habib yang bodoh, ya, itu jauh lebih mulia habib yang bodoh daripada kiai yang alim. Karena kalau kiai ini hilang ilmunya, gila, maka kiainya hilang juga. Nah, kalau habib, walaupun bodoh, walaupun gila, ya, habibnya tetap karena darahnya. Nah, maaf, saya koreksi, redaksinya nggak seperti ini. Bagaimana redaksinya? Redaksinya itu perbandingannya bukan pakai istilah kiai dengan habib, tapi memakai istilah orang ajam, ya, alim yang ajam dengan syarif, ya, dengan sayyid, dengan syarif. Di situ dengan syarif yang saya tahu. Nah, kalau syarif jelas, syarif ini dunia rasul. Dunia rasul itu sebutannya sayyid syarif. Gak ada yang lainnya. Nah, kalau orang biasa itu ajam, ya, orang biasa, bukan keturunan rasul. Kenapa saya bilang ini harus dikoreksi? Ini bahaya karena pakai istilah kiai. Sedangkan kiai sendiri itu banyak di Indonesia itu yang dzurriyyah Rasul. Ya. Jadi banyak kiai-kiai di Indonesia itu, ya, gus-gus di Indonesia ini yang punya nasab sambung ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak semuanya, saya bilang banyak, ya. Maka kiai atau gus atau bahkan siapapun, ya, orangnya yang memiliki pertalian nasab ke Rasulullah, maka dia sejatinya adalah seorang sayyid syarif. Jadi hati-hati dalam menyampaikan, pilihlah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang multitafsir, apalagi bisa menjadi sebuah provokasi dalam bentuk baru nantinya. Ini bahaya, kasihan umat. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat redaksinya, ya, di situ yang ditanyakan adalah syarif atau ghairu syarif. Jadi jelas, ya, syarif atau selain syarif. Syarif jahil dengan ghairu syarif yang alim. Ya, bukan habib yang bodoh dengan kiai yang alim, bukan. Keliru ini. Sebagai tambahan catatan, ya, Ibnu Hajar yang saya sebut tadi itu adalah Ibnu Hajar al-Haytami. Beliau wafat di tahun 974 Hijriah. Kalau dikaitkan dengan istilah Habib ini pertama kali muncul, ya, itu di zaman tahun 1072 Hijriah. Selisih 98 tahun, ya, dari wafatnya Ibnu Hajar al-Haytami. Dan orang yang pertama kali dipanggil dengan Habib adalah beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Abbas. Nah, ini kalau di otak-atik, mana mungkin ada seseorang menanyakan suatu hal kepada Ibnu Hajar al-Haytami, mempertanyakan suatu hal yang belum ada di masanya. Ini nggak mungkin. Itu satu. Kemudian kedua, di situ yang ditanyakan antara Habib dengan Kiai. Kiai ini panggilan, ya, ulama yang ada di Indonesia.
Di Arab sana nggak dipanggil kiai, nggak ada kiai di Arab sana, nggak ada. Di Yaman nggak ada kiai, di luar Indonesia nggak ada kiai. Kiai itu cuma ada di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Ini nggak apple to apple, ya. Kemuliaan nasab ada sendiri, ya, mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu, ada sendiri. Jangan diinikan apa? Jangan dibenturkan. Ini nggak apple to apple, keliru ini. Dan hati-hati lo ya kalau membandingkan dengan kiai, karena kiai itu banyak yang seorang sayyid syarif yang mastur, ya, banyak kiai yang memiliki silsilah nasab sambung sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya, yang diambil pelajaran itu apanya? Ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Nah, orang yang memiliki ilmu itu disebut sebagai alim. Jamaknya ulama. Bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Dulu ada sebuah zaman disebut zaman jahiliyah, ya, zaman kebodohan, zaman kesesatan, zaman kezaliman, zaman kegelapan, ya, jahiliyah. Nah, salah satu contoh kehidupan di zaman jahiliyah itu diantaranya, ya, salah satunya adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu dijelaskan, itu ada di Al-Quran itu. Ya, bagaimana orang-orang kafir jahiliyah dulu ketika mendengar kabar bahwa istrinya melahirkan bayi perempuan, muswaddan. Jelas itu di Al-Quran. Makanya anak perempuan menurut mereka itu membawa sial, tidak membawa keberuntungan, tidak bisa meneruskan keturunan. Karena anggapan mereka keturunan dari jalur perempuan itu putus, abetar. Makanya dikubur hidup-hidup. Gak suka punya anak perempuan. Bahkan mereka punya sebuah kaidah, dafnul banat minal mukarramah. Mengubur anak perempuan hidup-hidup itu bagian dari sebuah kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Ini, ya. Ya, makanya Rasulullah hadir, ya. Rasulullah hadir diutus oleh Allah untuk menghilangkan zaman jahiliyah, untuk mengangkat derajat manusia, mengangkat mereka minal zulumat ilan nur. Gitu. Nah, kalau belajar sama orang yang bodoh, apa yang diambil? Apa yang akan dipelajari? Ini sebuah hal yang mustahil, dan ini nggak masuk akal. Jadi yang seperti ini, ya, ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam, gak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Nah, jauhi orang-orang yang kayak begini, jauhi. Islam itu sudah jelas, ajarannya sudah jelas, syariatnya sudah jelas. Itulah tadi yang telah disampaikan oleh Said Zulfikar mengenai redaksi daripada pernyataan Ibnu Hajar. Dimana Ibnu Hajar yang beliau jelaskan, yang Habib tadi yang mengutip Ibnu Hajar itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan bahwa redaksinya itu jangan salah digunakan. Redaksinya itu Syarif, bukan Habib. Dan Syarif itu sudah jelas keturunan Rasulullah. Kalau Habib itu bisa bukan keturunan Rasulullah, juga bisa dipanggil dengan sebutan kata Habib. Nah, kemudian bahwa Said Zulfikar tadi sudah panjang lebar menjelaskan tentang kemuliaan orang alim. Kalau kepada orang bodoh apa yang mau dipelajari? Yang dikatakan redaksi dari
Ibnu Hajar itu adalah syarif dengan gairu syarif, yaitu artinya orang ajam. Sedangkan kalau kiai itu banyak sekali yang tidak dipanggil Habib, dan kalau dibongkar sanad keilmuannya itu sampai ke Rasulullah SAW. Sama seperti halnya di Jawa, ada kiai, kemudian ada Gus, dan ustadz-ustadz yang lain juga. Kalau kita mau selidiki di tanah Jawa itu banyak sekali, bukan semuanya ya, tapi saya katakan banyak. Itu kata Sayyid Zulfikar. Nah, sehingga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita yang tidak berani mengambil resiko. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.